Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zazila Naila Davinanda dari kelas 8A, nomor absen 8. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang zat adiktif, jenis-jenisnya, macam-macamnya, ciri-ciri pengguna dan dampaknya, dan juga cara mengatasinya. Baiklah, simak video berikut ya teman-teman. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Orang yang mengalami adiksi ingin menggunakan zat tersebut secara terus-menerus. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika yaitu zat atau tanaman berbahaya yang hanya boleh digunakan dengan pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah tindakan yang melanggar hukum. Narkotika adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, namun bisa menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan potensi ketergantungannya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang potensi ketergantungannya paling tinggi. Contohnya, kokain, ganja, dan opium yang dapat diperoleh dari tanaman Papaver somniferum yang masih mentah. Golongan 2 adalah obat yang menjadi pilihan terakhir dalam mengobati rasa sakit pasien. Contohnya, morfin yang berfungsi untuk mengatasi sakit luar biasa setelah operasi, setelah luka parah dan sakit. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika yaitu obat-obatan yang berfungsi untuk memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Contohnya adalah obat tidur dan obat penenang. Obat ini sangat berbahaya dan tidak boleh disalahgunakan. Berdasarkan potensi ketergantungannya, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, potensi ketergantungan tinggi dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya, ekstasi. Golongan 2, potensi ketergantungan tinggi dan digunakan sebagai obat terbatas. Contohnya, amfetamin. Golongan 3, potensi ketergantungan sedang dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya, pentobarbital. Golongan 4, potensi ketergantungan rendah banyak digunakan sebagai obat. Contohnya, diazepam, fenobarbital, dan klorazepam. Yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa syaraf pusat merupakan pusat kendali utama tubuh, sehingga segala bentuk kerusakan yang terjadi dapat membawa dampak buruk terhadap tubuh secara keseluruhan. Beberapa contohnya adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Yang ketiga adalah macam-macam zat adiktif. Yang pertama adalah ganja. Ganja yaitu salah satu zat adiktif yang paling dikenal oleh orang dan memiliki tingkat adiktif rata-rata 1,51. Ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Ganja digunakan sebagai obat pereda nyeri bagi mereka yang menderita nyeri kronis, nyeri saraf, atau sklerosis ganda, mengurangi tremor pada penyakit Parkinson, dan dapat mengobati glaukoma. Jika sudah ketergantungan tindakan putus, obat dapat menimbulkan efek ketidaknyamanan fisik, penurunan nafsu makan, gelisah, dan kesulitan tidur. Yang kedua adalah alkohol. Alkohol yaitu obat psikoaktif yang menyebabkan orang kecanduan dengan level rata-rata 1,93. Minum alkohol berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, gangguan memori, kecemasan, dan depresi. Efek samping yang bisa timbul saat berusaha lepas dari ketergantungan alkohol seperti tremor, halusinasi, kejang,
dan delirium tremens yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga adalah tembakau. Tembakau adalah zat adiktif umum dan legal yang mengandung tingkat ketergantungan sebesar 2,21. Nikotin yang terkandung dalam daun tembakau adalah unsur utama yang membuat efek candu pada penggunanya. Tembakau biasanya digunakan dalam bentuk rokok yang dilinting dengan kertas atau ada juga yang menghisapnya menggunakan pipa dan cerutu. Gejala penarikan dari kebiasaan merokok dapat berupa keinginan kuat untuk merokok, diikuti mudah marah, sulit tidur, tidak fokus, dan nafsu makan meningkat. Yang keempat adalah heroin. Heroin yaitu obat opioid yang terbuat dari morfin. Obat ini memiliki skor ketergantungan tertinggi, yaitu 3. Heroin menciptakan perasaan euforia segera setelah menggunakannya melalui suntikan, mengendus, atau menghisapnya seperti rokok. Tanda-tanda umum efek putus obat adalah nyeri otot dan tulang yang parah, diare dan muntah, kegelisahan, rasa dingin, dan gerakan kaki yang tidak terkendali. Efek jangka panjang dari kecanduan heroin dapat mengakibatkan hilangnya materi putih di otak yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan kontrol perilaku. Yang kelima atau yang terakhir adalah tentang cara mengatasinya. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitas. Yang kedua, detoksifikasi. Pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit, merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang bisa dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat, memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi, serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Yang ketiga, stabilitasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Yang keempat adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai.